Oke, halo Bapak Ibu, teman-teman semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa lagi pada sesi kali ini. Nah, teman-teman sekalian, sekalipun beberapa hari belakangan sudah ada beberapa orang yang kemudian disebut sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan almarhum Brigadir Joshua Huta Barat dan teman-teman, yang masih ada beberapa pertanyaan yang kemudian cukup menarik atensi ataupun perhatian publik, terutama mengenai motif di balik dari semua kejadian ini. Nah, teman-teman sekalian, ini lebih menarik lagi karena Pak Luhut Binsar Panjaitan juga kemudian ikut memberikan atensi terkait dengan hal yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman semua mengikuti dinamika ataupun kemudian pemberitaan-pemberitaan terkait dengan Pak Luhut ini, beliau ini luar biasa sekali ya. Biasanya setiap ada tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada beliau, pasti pada akhirnya semuanya bisa terselesaikan dengan luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat sama-sama tanggapan ataupun kemudian respon dari Pak Luhut terkait dengan kasus ini, karena memang sampai detik ini ya terus mendapatkan atensi dari masyarakat Indonesia secara umum. Mari kita lihat bagaimana yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, teman-teman, di sini ya kita lihat dulu artikel ini. Ada banyak pemberitaannya, baru saja ini ramai di media sosial. Ya, ini tadi teman-teman belum lama ini. Polri tak hargai Presiden Jokowi. Menko Luhut, saya tak peduli siapa backing Verdi Sambo. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Pak Luhut ini memberikan respon. Lalu teman-teman di sini diberitakan bahwa meski sudah mendapat atensi Presiden, nah betul itu, sudah berapa kali itu pemberitaan mengenai Pak Presiden berikan atensi ya, Jokowi agar kasus terang benderang, Polri belum juga mengungkap rinci motif Verdi Sambo perintahkan penembakan Brigadir J. Polri hanya menyebut Verdi Sambo emosi dengan Brigadir J karena pengakuan sang istri dilecehkan saat di Magelang. Kasus ini dinilai sensitif dan tak layak disampaikan ke publik. Lalu teman-teman di sini diuraikan lagi bahwa setelah Presiden Jokowi, kini Menko Luhut Binsar Panjaitan yang menyoroti kasus ini. Luhut minta kasus ini diproses hingga ke akarnya, bahkan tidak peduli siapa backing dari Irjen Verdi Sambo. Motif belum terungkap, kini Baradae malah mencabut kuasa pengacaranya, Dioli Payumara. Nah, teman-teman, ini juga ramai tadi ya. Itu tadi saya lihat beritanya, itu beliau lagi malah ya lagi menghadiri salah satu undangan di stasiun TV. Jadi kemudian tiba-tiba beliau mendapatkan pesan bahwa teman-teman, Baradae katanya mencabut kuasa pengacara Diolipa, pengacaranya yaitu Dioli Payumara. Tapi kemudian ada banyak juga pendapat terkait dengan itu, bahkan dikatakan yang diragukan kemudian teman-teman mengenai pencabutan tersebut. Lalu di sini dikatakan bahwa surat yang diterima Dioli Payumara menuai kejanggalan ya karena tidak ditulis tangan. Diolipa merasa aneh karena seorang tahanan bisa mengetik menggunakan komputer. Ia tidak yakin kalau ini murni keinginan Baradae karena kata-kata yang dituangkan sangat bahasa hukum. Nah, teman-teman, tidak hanya itu. Mari kita fokus dulu nih mengenai Pak Luhut ya. Di sini dituliskan bahwa Opung Luhut sudah turun tangan soal kasus Brigadir J. Verdi Sambo CS nggak bakal di sini teman-teman, nggak bakal di situ. Coba kita lihat dulu ya. Lalu di sini Luhut Panjaitan tidak peduli dengan backing Verdi Sambo, meminta jenderal ini usut. Oke, teman-teman ya. Jadi memang kemudian ini lebih ramai lagi karena Pak Luhut ini pada akhirnya juga memberikan atensi terkait dengan kasus ini sebagaimana yang ada di layar teman-teman semua, sangat jelas di sini ya. Oke, coba kita lihat teman-teman ya. Ini mana ini? Oke, sebentar, seperti yang ada di layar teman-teman semua. Ya, ini dia Verdi Sambo CS nggak bakalan tenang ya. Nah, teman-teman sekalian, memang Pak Luhut ini luar biasa sekali ya, karena setahu saya kalau kita lihat pemberitaan di media ya, ketika ada hal-hal yang rumit memang biasanya beberapa waktu yang lalu itu seperti minyak goreng teman-teman ya, itu kemudian juga ditangani oleh Pak Luhut ya, dan beberapa hal yang lain yang memang dipercayakan oleh Pak Presiden Jokowi untuk dikerjakan ataupun dicarikan solusinya oleh Pak Luhut ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang ada di layar, jadi pemberitaan mengenai ini kemudian menjadi lebih intensif dikabarkan di media sosial. Nah, harapan kita ya dengan atensi yang diberikan oleh Pak Luhut terkait dengan kasus ini, semoga ini bisa segera kelar ya. Karena memang teman-teman sudah berapa kali saya lihat pemberitaan mengenai Pak Jokowi memberikan pesan agar kasus ini diungkap secara transparan. Memang kita patut mengapresiasi
apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pihak ataupun bapak-bapak kepolisian, karena sudah ada beberapa yang kemudian dikategorikan tersangka, tetapi teman-teman sampai detik ini mengenai motif dari kasus ini yang kemudian menewaskan almarhum Brigadir J belum terungkap secara utuh, dan inilah yang kemudian juga menjadi satu pertanyaan publik, mengapa ini kemudian belum terungkap. Bahkan teman-teman kemudian ada ramai sekali isu-isu yang kemudian mengaitkan ini. Coba saya tunjukin dulu ke teman-teman ini ya, Verdi Sambo, coba kita lihat teman-teman ya. Ini saya lihat tadi beritanya juga, nah ini dia teman-teman ya, ini dia ya. Ini motif pembunuhan Brigadir J, Ketua IPW terkait praktik ya perlindungan ini teman-teman, JUDI ya, konspirasi motif Verdi ya Sambo habis Brigadir J, tertakut hubungan Jadi teman-teman ya, jadi memang kemudian banyak sekali ya dugaan-dugaan ataupun kemudian spekulasi yang beredar ini ya. Jadi di sini teman-teman ya, ini juga ada pendapat nih dari Ketua IPW sebut isu praktik perlindungan ya ini ya. Jadi motif ya teman-teman, itu dia. Jadi memang ramai sekali ini ya, seperti yang ada di layar teman-teman semua. Setelah puji penanganan kasus Verdi Sambo, Lemkapi minta Polri tegas berantas ini teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat ini dinamika selanjutnya bagaimana kasus ini akan diungkap seterang-terangnya. Tetapi harapan kita ya kepada pihak-pihak aparat yang tentunya sudah diberikan kewenangan ataupun kepercayaan untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan seterang-terangnya, ya kita tunggu saja dan teman-teman ini perkembangannya akan bagaimana dan seperti apa. Karena memang ini sudah lebih dari sebulan ya kejadiannya itu kan, katanya kalau nggak salah tanggal 8 Juli ya teman-teman, ini sudah masuk di tanggal 12 bulan Agustus, berarti kalau kita lihat dari viralnya itu kan tanggal 11 ya, berarti sudah 1 bulan lebih sedikit ya, ini terus mendapatkan atensi masyarakat Indonesia secara umum yang kemudian menanti-nantikan bagaimana pengungkapan dari kasus ini. Nah ini yang kemudian memang kita harapkan semoga saja ini segera terungkap, karena ini sudah sekian lama ya, entah apa yang memang membuatnya begitu lama, tetapi ya kita lihat saja nanti ini upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kewenangan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Jadi teman-teman semuanya, apa yang tadi direspon disampaikan oleh Pak Luhut ini saya lihat itu sebagai sebuah sebagai sebuah atensi serius yang memberikan dorongan agar ini segera diungkap seterang-terangnya, karena memang ini juga menyangkut terkait dengan kepercayaan publik pada akhirnya terhadap instansi Polri ini. Nah teman-teman, karena dengan kasus ini ya masyarakat Indonesia, bahkan saya secara pribadi lah, nanti dulu berbicara mengenai masyarakat Indonesia secara umum, tapi saya secara pribadi ketika melihat pemberitaan ini di awal juga saya kemudian menjadi pesimis ya, waduh ini kalau begini siapa yang bisa kita percaya dalam hal menegakkan hukum kalau seperti ini ya. Nah bahkan apalagi kalau kita lihat lagi ke belakang terkait dengan MKC beberapa waktu yang lalu itu membuat saya secara pribadi sepertinya ya teman-teman mengenai percaya kepada pihak aparat, kalau hal-hal begini justru yang terjadi ya akhirnya teman-teman mendingan ya udahlah, kalau kita ada masalah-masalah bagaimana ya kita mau melaporkan ke siapa jadinya ini kalau situasinya seperti ini. Jadi teman-teman, karena itu kita harapkan saja semuanya ya, kita yakin dan percaya kiranya Pak Kapolri dan beserta jajarannya yang tentunya punya hati yang baik supaya kemudian bekerja secara maksimal untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Karena ini sudah berapa hari, sudah berapa minggu, sudah 1 bulan lebih, belum juga terungkap secara keseluruhan. Memang dikatakan butuh kesabaran, kita nantikan bagaimana ini nanti secara bertahap terbukti dan ditunggu saja katanya. Oke, kita tunggu saja hasilnya seperti apa ya, dan terus dukung dalam doa supaya ini kiranya segera terungkap setransparan dan sesegera mungkin. Jadi teman-teman sekalian, juga pada kesempatan ini saya ingatkan mengenai informasi tentang Pak Muhammad KC, karena sekitar berapa minggu belakangan memang jarang sekali ya, bahkan di channel ini juga baru 2 kali dibahas beberapa waktu belakangan ini terkait dengan perkembangan ya upaya mendapatkan keadilan. Tapi hal itu sudah disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak dan teman-teman bisa mengaksesnya di video-video sebelum ini. Ada sekitar 2 video teman-teman ya minggu ini yang kemudian di dalamnya berisi penjelasan terkait dengan PMKC oleh Pak Kamarudin Simanjuntak. Jadi itu dia teman-teman, dan mengenai kasus ini kita doakan saja agar kiranya semuanya segera terungkap seterang dan setransparan mungkin.
Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, kiranya senantiasa bergembira dan bersuka cita dalam penghiburan oleh Roh Kudus. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Brigadir Yosua senantiasa bersandar pada Tuhan Yesus, yakin dan percayalah Tuhan pasti campur tangan, dan semuanya ini akan terungkap pada waktu. Terima kasih semua teman-teman. Sekali lagi, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya.